Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohendri, calon Presiden KM ITB nomor urut 1. Orang-orang mengenal saya dalam 5 kata itu, yang saya tahu sih saya orangnya ramah, orang yang selalu ceria, semangat dalam berbagi, dan yang pasti saya orang yang jujur. Saya Jeffrey Giranza, Teknik Geologi ITB 2010, calon Presiden KM ITB nomor urut 2. 5 kata yang menggambarkan saya adalah berani, tegas, ramah, lembut, dan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya 5 kata yang menggambarkan saya adalah: pertama Islam, kedua adalah ideologi, ketiga adalah syariah, keempat khilafah, dan kelima adalah dakwah. Buat saya teman-teman, pemimpin itu orang yang mampu mencintai yang dipimpinnya dan juga yang dipimpinnya mencintai orang yang memimpinnya. Dan itu harus dibangun mulai dari saat ini. Bagi saya, pemimpin tidak hanya sekedar jabatan, tapi juga pengaruh, produktif, dan yang paling penting, dia bisa mengkader orang-orang supaya bisa menjadi pemimpin. Ya, bagi saya pemimpin adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata digunakan untuk menerapkan hukum Allah semata. Oleh karena itu, seorang yang dianggap sebagai seorang pemimpin, maka dia harus mampu mengarahkan, mampu memimpin rakyatnya atau masyarakatnya untuk bersama-sama menerapkan hukum Allah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah modal besar bagi seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah sebuah ideologi yang jelas, yaitu ideologi Islam, dan yang kedua adalah sebuah keberanian untuk mampu menerapkannya, yang ketiga sebuah komitmen untuk terus-menerus menerapkannya, dan yang terakhir adalah bagaimana dia tegas dan mencintai masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. KM ITB buat saya itu sebuah keluarga sejatinya. Ya, keluarga itu ya dibangun dengan kedekatan, dengan kekuatan kita, dan juga dengan semangat kita untuk berbagi. Jangan hanya menuntut, tapi kita memberi. Itu buat saya. Oke, menurut saya, KM ITB itu Indonesia. Dan sekarang kita sedang bersimulasi berbangsa. Tidak usah berbicara KM ITB, tidak usah berbicara manusia, karena bagi saya, karena kita manusia, karena kita Indonesia, sudah cukup alasan bagi kita untuk bergerak. Ya, dan bagi saya, KM ITB memiliki peran 3 hal. Yang pertama adalah sebagai wadah gerakan sosial politik bagi mahasiswa di ITB. Lalu yang kedua, dia sebagai sebuah wadah intelektualitas bagi mahasiswa ITB. Dan yang ketiga, dia sebagai sebuah wadah kemahasiswaan internal yang melayani kebutuhan mahasiswa di ITB. Oleh karena itu, di sini pentingnya KM ITB seharusnya bisa mempunyai peran penting, yaitu sebagai pertama, sebagai motor gerakan ideologis. Dan yang kedua, dia mampu untuk sebagai wadah pencerdasan kepada masa kampus maupun masyarakat. Dan yang ketiga, dia bisa mengubah opini umum yang terjadi di masyarakat, dan keempat, ketika ketiga hal tadi dilakukan, maka dia bisa menekan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Buat saya kegelisahan yang terjadi sekarang itu adalah ketika teman-teman semua ITB ini mulai tidak peduli dengan sekitarnya, mulai teman-teman di ITB ini mulai tidak dekat dengan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu mimpi saya sebenarnya simpel, hanya pengen teman-teman ITB ini supaya dekat satu sama lain, dekat juga dengan masyarakat, supaya kita sama-sama menguatkan dan jadi hebat sama-sama. Saya punya kegelisahan yang sangat besar. Kenapa? Karena mahasiswa Indonesia hari ini adalah cerminan Indonesia masa depan. Ketika mahasiswa kampus ini acuh tak acuh, tidak peduli akan bangsanya, atau hanya mementingkan kelulusan semata, maka saya yakin kita di sini semua sedang merencanakan kegagalan. Dan ketika kita merencanakan kegagalan, berarti kita sedang bersama-sama menuju kehancuran Indonesia. Oleh karena itu, kita, mahasiswa kampus ini, harus punya semangat nasionalisme yang tinggi, punya kecintaan terhadap Indonesia. Ketika ini terjadi, saya yakin kita semua ini bisa jadi pemimpin masa depan, pemimpin yang cinta Indonesia, pemimpin yang bisa mewujudkan kedaulatan Indonesia, pemimpin yang bisa menjadikan bangsa ini tidak hanya menjadi bangsa pengemis, apalagi kepada kaum imperialis, tapi bangsa yang bangga dengan apa yang kita miliki, bangsa yang bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Namun sayangnya, yang menjadi kegelisahan saya terhadap KM ITB saat ini adalah bagaimana saya melihat sebuah kelemahan besar dan kekurangan besar yang terjadi di tubuh KM ITB, yaitu satu, tidak adanya sebuah ideologi yang jelas yang melandasi pergerakan KM ITB, sehingga wajar saja jika KM ITB pergerakannya hanya terbatas atau bergerak di bidang-bidang yang parsial, pragmatis, dan akhirnya tidak memberikan solusi yang sistemik yang bisa mencabut masalah hingga ke akar-akarnya. Tentu saja dibutuhkan sebuah mimpi besar, sebuah keinginan besar, sebuah cita-cita untuk bagaimana kita bisa menjadikan KM ITB mempunyai sebuah ideologi yang benar, sebuah ideologi yang jelas. Oleh karena itulah kami menawarkan sebuah ideologi Islam sebagai landasan gerak KM ITB.
visi yang saya bawa yaitu KMITB sebagai wahana berbagi kebahagiaan dan inspirasi hebat untuk Indonesia, teman-teman. Seperti apa? Yaitu wahana seperti Dufan, pasar malam, teman-teman asik di sana, teman-teman bisa bermain di sana dengan potensi dan minat teman-teman semua. Dan nantinya kita maksimalkan, kita gabungkan, teman-teman menjadi hebat kita bersama-sama untuk Indonesia. Saya membawa 3 misi. Yang pertama yaitu KMITB yang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan masyarakat, dekat satu sama lain kita sama mahasiswa. Supaya apa? Terjalin hubungan yang erat, terbina kekeluargaan sebagai keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Supaya kita bisa nantinya semakin apa? Semakin kuat. Kita KMITB yang kuat, yaitu punya karakter yang kuat, punya organisasi yang kuat, kita bisa berjuang di sana. Dan itu semua kita bungkus lagi dengan apa? KMITB yang hebat. Gitu. Misi yang ketiga saya itu KMITB yang hebat. Hebat dengan apa? Kita ledakan potensi dan karya kita nantinya untuk kita maksimalkan untuk Indonesia. Dan ini semua saya bungkus dalam semangat optimisme bahwa di KMITB ini kita mulai dengan semangat bahwa kita itu bisa melakukan apapun dengan cara kita masing-masing. Dan saya yakin sejarah telah membuktikan ITB telah melahirkan banyak generasi yang baik untuk negeri ini. Dan ini saatnya mulai dari kampus ini, mulai dari saat ini, mulai dari yang paling dekat dengan kita, dengan kekuatan kita dan kehebatan kita. Karena kita bisa banget. Bagi saya, calon presiden KMITB ini merupakan salah satu metode yang paling terbaik. Mungkin saya bisa lulus cepat-cepat, tapi bukan itu tujuan saya. Anggaplah saya cinta Indonesia. Saya akan berjuang di Indonesia nanti. Apakah saya bisa berjuang sendirian? Tidak. Oleh karena itu saya butuh kalian, saya butuh teman-teman semua untuk sama-sama mewujudkan kedaulatan Indonesia. Karena bagi saya, mahasiswa Indonesia hari ini adalah cerminan Indonesia masa depan. Ketika mahasiswa kampus ini acuh tak acuh, ketika mahasiswa kampus ini tidak peduli akan bangsanya, ketika mahasiswa kampus ini hanya mementingkan kelulusan semata, maka percaya pada saya bahwa kita semua di sini sedang merencanakan kegagalan. Dan ketika kita merencanakan kegagalan, berarti kita sedang bersama-sama menuju kehancuran Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya mahasiswa kampus ini punya semangat nasionalisme yang besar, punya kecintaan terhadap Indonesia. Dan saya yakin, ketika ini semua terjadi, ketika ini semua kita dapatkan, di masa depan nanti, kita semua bisa akan menjadi pemimpin masa depan. Pemimpin yang cinta Indonesia, pemimpin yang bisa mewujudkan kedaulatan Indonesia, pemimpin yang bisa menjadikan bangsa ini tidak hanya menjadi bangsa pengemis, apalagi kepada kaum imperialis, tapi bangsa yang bangga dengan apa yang kita miliki, bangsa yang bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Ya, dan di sini saya mewakili tim kampanye Kamus Islami menghadirkan dan menawarkan sebuah visi besar, yaitu Indonesia mandiri dengan syariah dan khilafah. Kalau kita ketahui bagaimana kita melihat kondisi Indonesia saat ini, di mana negeri yang katanya telah merdeka ini, merdeka dari penjajahan fisik, ternyata tidak cukup. Ternyata negeri ini masih dalam penjajahan. Itu penjajahan pemikiran, penjajahan mental, ideologis, penjajahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan penjajahan-penjajahan di bidang lainnya. Itulah mengapa kita senantiasa harus menggulirkan semangat untuk Indonesia mandiri. Nah, bagaimana dengan Islam dalam kaitannya ini memberikan solusi agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara atau sebuah negeri, sebuah masyarakat yang mandiri. Nah, disinilah kami menghadirkan bahwa Islam adalah sebuah solusi. Islam adalah sebuah ideologi yang bisa memberikan sistem peraturan kehidupan. Kami meyakini Islam bisa memberikan jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan mulai dari masalah individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengapa? Karena memang Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Sehingga wajar saja jika kita memakai aturan dari Sang Pencipta yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka masalah-masalah pun akan segera terselesaikan dengan baik. Nah, disinilah kami menurunkan 5 misi yang ingin kami bangun di sini di KMITB, khususnya di kabinet KMITB untuk kami jalankan setahun ke depan. Yang pertama, kalau kita ingin membuat sebuah gerakan, maka saya bisa menganalogikan sebagai kita membuat sebuah kendaraan atau sebuah lokomotif perubahan. Yang pertama kali kita siapkan adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah kendaraannya. Nah, disinilah kita ketika ingin menyiapkan kendaraannya, maka kita membentuk suatu role model pergerakan yang berbasiskan ideologi Islam. Lalu bagaimana setelah kita siapkan kendaraannya? Lalu tahap kedua adalah kita menyiapkan orang-orang yang mengisi di dalamnya. Tentu saja kita harus menyiapkan orang-orang yang memang sudah terkader, orang-orang yang sudah siap untuk menjalankan kereta ini. Lalu setelah ada orang-orang yang ada di dalamnya, maka kita juga harus menyiapkan senjatanya, senjata orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, di sini orang-orang yang akan kita tempatkan adalah mahasiswa, di mana senjatanya adalah
senjata utamanya adalah intelektualitasnya sesuai dengan bidang dan keilmuan masing-masing. Maka kita arahkan potensi itu untuk bersama-sama menuju perubahan. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita bisa menjalankan kereta itu ke arah stasiun, yaitu stasiun yang dimana di situ terdapat masyarakat yang merindukan untuk bersama-sama naik kereta itu. Karena itulah pentingnya pencerdasan terhadap masyarakat tentang bagaimana negeri ini terhubung dengan masalah, bagaimana menjelaskan pada masyarakat bahwa akar masalahnya adalah kapitalisme, dan bagaimana menjelaskan pada masyarakat bahwa kita mempunyai solusi, yaitu solusi Islam yang bisa menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Lalu setelah kereta itu bisa mengangkut masyarakat sebanyak-banyaknya, maka kita harus menjaga agar kereta itu tetap berjalan pada relnya dengan aman. Kita harus menjaga sustainabilitasnya, kita harus menjaga keberlangsungannya. Itulah mengapa diperlukan adanya gerakan mahasiswa yang berkelanjutan, dan itu adalah misi saya yang kelima. Sehingga dengan adanya misi yang kelima ini, kita bisa memastikan, kita bisa menjamin adanya keberlangsungan gerakan mahasiswa ideologis yang kami bawa. Bagi kami, Islam adalah agama dan juga sekaligus sebuah ideologi yang diturunkan oleh Allah, pencipta alam semesta ini. Sehingga kami yakin bahwa yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik untuk manusia adalah penciptanya. Sehingga wajar saja jika kami menawarkan sebuah solusi Islam yang memang berasal dari pencipta. Lalu yang kedua, kami yakin Islam akan bisa mudah diterima. Karena apa? Karena Islam adalah sebuah ideologi yang masuk akal. Islam adalah sebuah ideologi yang bisa sesuai dengan fitrah manusia, dan Islam bisa menenteramkan hati manusia yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kami yakin Islam punya solusi karena Islam adalah solusi. Allahu Akbar.